Bab 2161 pelatihan selesai, subscribe Penatua. Para elit Sky Palace, Naga, Destroyed, Buddha, dan Demon masih menunggu di luar Metal World. 2 bulan telah berlalu sekarang, dan mereka belum melihat satupun Marquise mereka kembali. Setiap hari baru berlalu tanpa ada tanda-tanda dari siswa mereka, suasana hati mereka menjadi semakin gelap. Mereka akhirnya mulai menerima penerimaan yang menyakitkan bahwa rakyat mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Ada sesuatu yang keluar dari Metal World, gumam Naga yang sedang menonton Metal World dengan tajam. Saat dia berbicara, semua orang juga mulai bereaksi. Para elit yang menunggu di luar planet beringsut mendekat, menatap tajam ke arah badai magnet yang menyelimuti permukaan Metal World. Seseorang muncul dari awan. 1, 2, dan kemudian ada lagi. Titik-titik yang muncul dari awan terus tumbuh sampai mereka berubah menjadi wajah yang familiar. Dragon 8, itu Dragon 8, seorang Raja Naga berteriak. Elit dari ras lain bereaksi dengan cara yang sama ketika orang-orang mereka keluar dari badai. Tetapi saat yang terakhir dari mereka datang melalui awan, para tetua Sky Palace tampak lebih gembira dari sebelumnya, sementara kemuraman perlahan merayap ke dalam hati yang lain. Ini karena ada lebih banyak siswa Sky Palace daripada siswa dari semua ras lain digabungkan. Tim Sky Palace sepenuhnya utuh, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang yang lain. Kelompok-kelompok lain berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan bahkan yang selamat mengalami luka yang sangat parah. Hansen membawa Yuya bersamanya untuk memberitahu para tetua Sky Palace tentang apa yang telah terjadi. Para tetua senang melihat 100 siswa semuanya diperhitungkan, hanya sedikit lebih buruk untuk pakaian. Seorang penatua sangat senang dengan hasilnya, dia berkata, "Bagus. Kerja bagus, kalian. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus pulang dan beristirahat dengan baik." Petik 2. Iya, Hansen, Yuya, dan yang lainnya siap untuk pergi bersama para tetua. Tapi tiba-tiba, mereka menemukan diri mereka dikelilingi di semua sisi oleh Naga, Destroyed, Buddha, dan Demon. Mereka memposisikan diri mereka secara mengancam di sekitar kelompok Sky Palace, jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi. Apa ini? Pemimpin elit Sky Palace, Tetua Green Crane, memandang mereka dengan gelap. Anggota Sky Palace bersiap untuk bertarung. Seorang King dari Destroyed memandang Hansen dan yang lainnya dan berkata dengan marah, "Semua ras ini memasuki Metal World, dan mereka dilenyapkan. Tapi kamu belum kehilangan satu jiwa pun. Apakah kamu melakukan trik untuk menyakiti Marquises kami?" Petik 2. Bisa dimengerti mengapa Raja Destroyed sangat marah. Setiap ras kecuali Destroyed memiliki beberapa Marquise yang kembali. Mereka telah kehilangan seluruh tim mereka. Mereka bingung dan marah, dan mereka sangat ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di Metal World. Ras lain tidak dipenuhi dengan amukan yang sama seperti Destroyed, tapi mereka masih kehilangan banyak orang. Mereka masih merasakan kehilangan itu, dan mereka tidak ingin Hansen dan yang lainnya pergi begitu saja. Dengan semua orang di sana untuk menghentikan Sky Palace pergi, ini adalah kesempatan sempurna untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Begitu Sky berhasil kembali ke rumah mereka, bernegosiasi dengan mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Jadi, saat itu juga, semua elit akan menuntut jawaban. Jika ini akan terjadi, itu harus terjadi sekarang. Tetua Green Crane terkekeh setelah mendengar Raja Destroyed. "Orang-orangmu lemah. Bagaimana kematian orang-orang kamu menjadi bisnis kami?" Petik 2. Raja Destroyed tertawa muram dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa semua ras ini tidak sekuat kamu? Bahkan jika itu benar, tidak mungkin semua orang kita mati hanya karena keadaan, sedangkan tidak satupun dari kamu yang mengalami cedera yang menyedihkan. Jika kamu tidak menjelaskan alasannya, kami Destroyed, dan yang lainnya, tidak akan mengizinkan kamu pergi dari sini." Petik 2. Mereka jelas berharap Naga mendukung mereka. Destroyed tidak bisa menghentikan Green Crane Elder sendirian. Penjelasan. Sky Palace tidak berhutang penjelasan kepada siapapun untuk apapun, Tetua Green Crane menggerutu. Dia sudah menginstruksikan Hansen dan yang lainnya untuk tidak berbicara karena dia curiga hal seperti ini mungkin terjadi. Green Crane Elder benar-benar memikirkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para elit lainnya, Sky Palace Marquises pasti telah melakukan sesuatu untuk tim lain. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa kembali tanpa kehilangan seorang anggota, sementara tim lain kacau balau. Raja Destroyed memamerkan giginya dan menggeram, "Jangan gunakan pengaruh Sky Palace untuk menakut-nakuti kami. Sky memang kuat, ya, tapi tidak satupun dari kita di sini yang lemah. Jika kamu tidak memberi aku penjelasan, tidak ada dari kamu yang akan diizinkan untuk pergi." Petik 2. Tuan Green Crane, mengapa kamu tidak mengklarifikasi situasi ini sebelum kamu pergi? Salah satu Raja Buddha bertanya dengan nada datar. Raja Naga juga berbicara, "Jika siswa Sky Palace tidak bertanggung jawab atas semua ini, apa salahnya tinggal sebentar dan memberi kami penjelasan?" Green Crane Elder mengerutkan kening, dan dia mulai mengatakan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Dragon 8, Khan, dan yang lainnya yang masih berjalan dari Metal World telah tiba. Mereka semua pindah ke raja masing-masing dan berbicara pelan dengan mereka. Selain dari Destroyed, ketika ras lain mendengar apa yang terjadi, ekspresi mereka menjadi semakin gelap. Beberapa saat yang lalu, mereka semua mengangkat senjata mereka di Sky Palace, tetapi sekarang, permusuhan mereka telah beralih ke Destroyed. Destroyed, sepertinya kalian semua adalah orang-orang yang perlu menjelaskan dirimu sendiri. Seorang Raja Naga memandang Destroyed dengan mata sedingin es. Ras lain memberi mereka penampilan yang sangat tidak ramah. Para Destroyed bingung,
karena mereka tiba-tiba tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetua Green Clan meminta Han Sen dan Yuya menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah dia mendengar semuanya, dia terkejut. Mulutnya ternganga lebar. Dia tidak terkejut bahwa Destroyer telah mengkhianati dan menyergap ras lain, tetapi dia terkejut mendengar bahwa Han Sen telah melawan semua Xenogenik itu sendirian dan menyelamatkan semua orang dalam prosesnya. Setiap Marquise yang pergi ke sana seharusnya menjadi elit, terutama orang-orang seperti Dragon 8, Dragon 9, dan Khan. Terlepas dari kekuatan mereka yang mengesankan, mereka tidak dapat menangkis Xenogenik. Han Sen, di sisi lain, telah mengalahkan Xenogenik yang sama sendirian. Itu adalah hal yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Tak terkalahkan, adalah istilah yang sempurna untuk seseorang seperti Han Sen. Meskipun naga dan yang lainnya tidak percaya Han Sen sekuat itu, ada banyak Marquise di sana untuk memverifikasi ceritanya. Orang-orang mereka sendiri tidak punya alasan untuk membesar-besarkan kekuatan Han Sen dalam cerita tersebut, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayai ceritanya. Setelah ini, Han Sen dibicarakan di mana-mana. Siapapun yang mendengar cerita itu sekarang tahu bahwa Sky Palace adalah rumah dari dua orang yang sangat bergengsi. Salah satunya adalah Lone Bambu, dan yang lainnya adalah Han Sen. Karena Metal Beast yang didewakan masih hidup di planet ini, semua orang menyerah pada gagasan untuk mengklaim Metal World untuk diri mereka sendiri. Dan tentang bagaimana mereka semua berencana untuk berurusan dengan Destroyer, Han Sen tidak tahu. Karena Han Sen membawa semua anggota Sky Palace hidup kembali, dia dihadiahi oleh Sky Palace. Tapi tidak ada yang benar-benar penting bagi Han Sen. Kesepakatan antara Yixia dan Sky Palace adalah agar Han Sen mencapai status Marquise. Sekarang Han Sen adalah seorang Marquise, studinya dengan mereka sudah berakhir. Dia sekarang harus kembali ke Narrow Moon. Bagaimanapun, dia bukanlah pewaris sejati Sky Palace. Sky Palace tidak dapat menawarkan sumber daya yang dia butuhkan untuk membawanya ke Duke. Bab 2162 Monumen Laut. Sebelum Han Sen kembali ke Narrow Moon, ada beberapa hal yang harus diselesaikannya di Sky Palace. Setengah bulan setelah kembali dari Metal World, Han Sen menyelesaikan semua masalah bisnisnya yang luar biasa dan pergi menemui pemimpin Sky Palace. Pergilah, tinggalkan namamu di atas Monumen Samudra. Kemanapun kamu pergi, ingatlah kamu memiliki Sky Palace untuk dijadikan rumah, kata pemimpin Sky Palace itu. Tugu samudra itu sangat besar, jadi ada ruang untuk banyak nama. Sky Palace memiliki banyak anggota terkenal yang tercatat di sana. Ketika latihan mereka berakhir di Sky Palace, mereka diizinkan untuk meninggalkan nama mereka di atas Monumen Samudra. Dengan begitu, orang akan selamanya tahu bahwa mereka pernah menjadi anggota Sky Palace, dan mereka pernah tinggal di tempat yang menakjubkan itu. Yixia telah meninggalkan namanya di Monumen Samudra, dan sekarang saatnya Han Sen menambahkan namanya. Ini selalu menjadi tindakan terakhir yang dilakukan seseorang sebagai murid Sky Palace. Ketika Han Sen pergi ke Monumen Samudra, banyak Sky juga pergi menonton. Orang-orang di Sky Palace memiliki banyak emosi yang campur aduk saat melihat perjalanan Han Sen ke monumen untuk meninggalkan namanya. Han Sen adalah orang yang sangat cerdas dan unik. Sky Palace adalah rumah bagi banyak orang jenius, tetapi dialah satu-satunya yang bisa menyamai Lone Bambu. Tidak semua orang memiliki tingkat kehormatan atau bakat seperti itu. Banyak orang mengira sangat disesalkan Han Sen begitu baik. Dia jauh lebih sulit mendapatkan pangkat daripada yang lain, dan semua orang bisa melihatnya. Dengan kesulitannya dalam naik level, sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa mencapai kelas raja. Akan sangat disayangkan jika dia tidak pernah sampai sejauh itu. Namun, yang lain menganggap pikiran itu menyenangkan. Mereka senang bahwa Han Sen mengalami kesulitan besar ketika harus naik level, dan mereka berharap menjadi duke membutuhkannya selama mungkin. Monumen Samudra adalah pulau terapung yang menggantung di tengah awan Sky Palace. Seluruh pulau adalah satu gunung. Berdiri setinggi 10.000 meter, gunung hitam itu merupakan pemandangan yang menakutkan. Itu tergantung di udara seperti pedang yang melubangi langit. Gunung itu adalah bagian dari sejarah, karena seluruh permukaannya memiliki banyak tanda. Orang-orang meninggalkan nama, tanda pedang, ukiran, dan bahkan lukisan mereka di lereng berbatu. Sky Palace tidak membatasi apa yang dapat ditinggalkan siswa yang akan berangkat di monumen. Sebelum pergi, mereka dapat menggambar atau meninggalkan apapun yang mereka inginkan sebagai bukti abadi warisan mereka di Sky Palace. Itu adalah sesuatu bagi orang untuk mengingat mereka. Tetapi meninggalkan nama di Monumen Samudra adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Nama gunung berasal dari bahan pembuatannya, batu samudra. Seperti samudra luas yang menyembunyikan sedikit dari segala sesuatu di dalamnya, batu samudra dapat menyerap sifat dari banyak elemen. Menggunakan kekuatan pada batu samudra tidak banyak berpengaruh, karena batu dengan cepat menumbuhkan ketahanan alami terhadap kekuatan apapun yang digunakan untuk melawannya. Meninggalkan nama mereka akan membuat pusing kepala bagi seorang Marquise biasa. Banyak pelancong telah meninggalkan tanda pedang di permukaan gunung karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan nama lengkap mereka di atasnya. Jadi, sebuah tanda akan ditinggalkan, bukan nama mereka. Ada banyak elit yang mampu meninggalkan nama mereka di atas batu samudra, tentu saja. Beberapa yang terbesar bahkan mampu mengukir puisi ke dalam batu. Ada beberapa pengecualian yang lebih besar juga. Puncak gunung itu dulunya setajam jarum, tapi 4 meter dari puncaknya telah terpotong. Yixia lah yang melakukan itu, ketika waktunya tiba untuk keberangkatannya sendiri. Itu adalah bukti bahwa dia pernah menjadi murid Sky Palace, pada suatu waktu.
Bagian batu itu kemudian dibawa ke Narrow Moon oleh Yixia sendiri. Di planet Blade, dia menempatkan tunggul gunung yang tebal dengan hati-hati di tamannya. Dia menyebutnya, Gunung Samudra Kecilku. Hansen mengamati monumen laut di hadapannya, dan dia pikir dia harus membawa pulang souvenir untuk dirinya sendiri, karena Yixia telah melakukan hal yang sama. Haruskah aku membawa kembali puncaknya bersama aku? Hansen mengelus rahangnya saat dia melihat puncaknya. Yixia telah memotong titik tertajam dari puncak itu. Pangkal potongannya sekarang menjadi bagian atas datar yang lebarnya sekitar 8 meter. Dengan ketangguhan batu samudra, memotongnya akan menjadi tugas yang sulit. Ketika Yixia pergi, dia pergi sebagai duke. Tapi saat ini, Hansen hanya seorang marquise. Dia sangat lemah dibandingkan dengan Yixia, dan bahkan jika dia menggunakan Six Breaks Kiss, dia hanya bisa melepaskan sedikit. Pikiran terlintas di benaknya bahwa mengambil lebih banyak akan membuatnya terlihat buruk. Dia ada di sana untuk meninggalkan kenangan. Dia ada di sana untuk memberi, dan bukan untuk mencuri sesuatu seperti pencuri. Hansen memikirkan dirinya sebagai orang yang beradab, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu kasar. Tapi juga, dia merasa seolah-olah pergi tanpa benar-benar menggunakan bakatnya adalah salah. Bahkan jika dia tidak dapat menghilangkan puncak seperti yang dimiliki Yixia, dia pikir dia setidaknya harus kembali dengan batu kecil. Batu laut harganya sangat mahal, dan dibuat untuk bahan konstruksi yang kokoh di rumah-rumah kelas atas. Ruangan yang dibangun dari batu samudra tidak bisa dimasuki pencuri. Bahkan pencuri kelas raja juga perlu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membukanya. Dan tentunya mereka bisa digunakan dengan cara lain juga. Ruang pelatihan dan karung tinju yang terbuat dari batu laut akan sangat cocok untuknya, pikirnya. Pikiran Hansen melingkari gagasan tentang ruang pelatihan lagi dan lagi. Dengan beberapa busa memori, itu akan menjadi sempurna. Ketika dia perlu melatih seni Geno atau berlatih dengan teman-temannya, dia tidak perlu takut menghancurkan markasnya. Sayang sekali aku hanya markuise rendahan. Aku terlalu lemah. Jika aku seorang raja, aku bisa membelah gunung menjadi dua dan membawanya kembali bersama aku. Sky Palace memiliki banyak sumber daya, dan bahkan gunung ini hanyalah sebuah monumen. Aku yakin mereka akan baik-baik saja dengan aku mengambil setengahnya. Tapi sayang sekali aku terlalu lemah untuk itu. Aku mungkin hanya akan mendapatkan potongan yang cukup besar untuk menggantikan salah satu ubin di lantai kamar mandi aku, pikir Hansen. Masa bodoh, aku rasa aku hanya perlu mengambil satu sebagai souvenir. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Hansen melanjutkan dengan berpikir, dan bahkan jika aku akhirnya hanya mendapatkan sepotong, setidaknya aku harus mencoba dan mendapatkan sebanyak yang aku bisa. Aku hanya punya satu kesempatan untuk ini. Petik 2. Hansen tenggelam dalam pikirannya, dan matanya tiba-tiba menyipit. Pupil hitam matanya menjadi ungu, sebelum dibagi menjadi 4. 4 kelopak bunga yang berbeda muncul, mekar menutupi iris matanya. Hansen sedang melihat gunung lautan, bertanya-tanya di mana yang terbaik baginya untuk menyerang. Pemimpin Sky Palace memperhatikan Hansen, dan saat dia melakukannya, tenggorokannya tercekat. Ketika Yixia pergi, dia menatap gunung dengan intensitas yang sama dengan yang digunakan Hansen saat ini. Untungnya dia pergi sebagai marquise. Jika dia pergi sebagai duke seperti Yixia, aku khawatir sebagian besar gunung samudra akan hilang. Dengan cara ini hanya akan menjadi bagian kecil, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, pemimpin Sky Palace meyakinkan dirinya sendiri. Bab 2163 Rahasia Batu Laut, Subscribe Penatua. Hansen memandangi gunung samudra dengan mata kanannya. Di bawah pengaruh jiwa binatang kupu-kupu mata ungu, sejarah gunung samudra diputar di mata kanannya seperti film. Jiwa binatang buas benar-benar menakjubkan. Tidak mungkin untuk sepenuhnya membayangkan seperti apa rasanya jika kamu tidak pernah melakukannya. Dalam kilas balik yang dilihat Hansen, dia melihat sebongkah batu setinggi 10.000 meter terbentuk dari batu yang lebih kecil. Batu itu terbagi menjadi lapisan seperti kulit, yang dikupas satu persatu. Hansen tidak tahu banyak tentang geografi, tetapi dia tahu bahwa batu biasanya tidak terbentuk seperti itu. Tapi jiwa binatang kupu-kupu mata ungu tidak mungkin memberinya informasi yang salah. Apapun yang mata tunjukkan padanya adalah kebenaran. Aneh, apakah batu samudra sebenarnya bukan batu? Apakah mereka sebenarnya tanaman? Mungkin. Hansen bertanya-tanya, tapi dia juga tidak berpikir itu benar, mereka sama sekali tidak terlihat seperti tanaman yang pernah dilihat Hansen. Batu lautan jelas adalah batu, dan jika mereka hidup, maka itu pasti sejenis batu hidup. Pikiran Hansen beralih kembali ke teori batu hidup yang diberikan Lev Crazy kepadanya sejak lama, tetapi dia berpikir situasi yang dia hadapi saat ini berbeda. Karena batu samudra membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, butuh waktu lama untuk memutar video hingga ke asal batu tersebut. Di tengah batu lautan, ada kutu batu yang sangat kecil yang terlihat seperti ulat sutera. Kutu batu itu hidup di dalam lautan lava seolah-olah itu adalah lautan yang tenang. Tubuhnya berguling perlahan melalui lava sampai memutuskan untuk muncul. Lava di tubuhnya perlahan mengeras menjadi cangkang batu. Kemudian, cangkang berbatu itu akan bercampur dengan keluarnya tubuh serangga itu. Perlahan, seiring waktu, batu itu mulai berubah. Itu menjadi hitam dan berkilau seperti sepotong batu giok hitam. Ketika batunya benar-benar hitam, serangga batu itu melompat kembali ke lahar, lalu berguling dan berenang melewatinya lagi. Serangga batu terus mengulangi proses ini berulang kali, karena semakin banyak batu mulai dibangun di atasnya. Seiring waktu berlalu, batu itu semakin besar dan besar.
Tubuh awalnya hanya seukuran jari, dan setelah bertahun-tahun, itu menjadi batu besar. Cangkang batu akhirnya menjadi terlalu berat bagi serangga batu untuk bergerak sendiri. Ia tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari lahar, dan tubuhnya tenggelam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, lautan lahar terus menciptakan lapisan batu di atasnya. Serangga batu tidak berhenti melepaskan substansinya, bercampur dengan setiap lapisan batu baru tempat ia mengeras. Dan setelah miliaran tahun berlalu, ia menjadi batu samudera seukuran gunung. Seluruh kilas balik mengejutkan Hansen. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan kecil seperti itu benar-benar bisa membuat gunung. Itu memancarkan cahaya baru penghargaan atas keajaiban hidup. Hidup benar-benar luar biasa. Penemuan ini juga membuat Hansen semakin penasaran. Dia tidak tahu makhluk apa itu, tapi kutu batu itu memiliki kekuatan untuk mengubah lava cair menjadi batu samudera. Aku ingin tahu apakah serangga itu masih hidup di dalam batu samudera. Jika ia hidup, aku bertanya-tanya apa yang dimakannya untuk bertahan hidup. Hansen berpikir sendiri. Hansen tidak punya cara untuk menentukan ini. Gunung itu terlalu tebal, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan hidup di tengah gunung. Bongkahan batu samudera itu akan sempurna. Tidak akan ada retakan stres seperti gunung biasa. Meskipun bagian luarnya retak, makhluk di dalamnya tidak akan peduli. Kecuali jika penyerang lebih kuat dari batu samudera, mereka tidak akan bisa membukanya. Untungnya, analisis yang diberikan oleh kupu-kupu mata ungu telah memberi Hansen banyak informasi berguna. Sementara Hansen menyaksikan kilas balik yang menunjukkan penciptaan batu itu, dia memperhatikan sesuatu yang agak menarik. Meskipun batu yang dibuat oleh serangga batu kecil itu terlihat sempurna, Hansen melihat lubang kecil kira-kira di mana dahi serangga batu itu seharusnya berada. Lubangnya sangat kecil sehingga Hansen hampir tidak menyadarinya. Hansen melakukan kilas balik secara terbalik dan menemukan pori kecil di dahi serangga batu. Apakah kutu batu perlu bernapas? Jika ya, apa yang dihirupnya? Oksigen atau semacamnya, seperti makhluk normal. Hansen berpikir. Dia tidak mengerti, tetapi dia cukup yakin bahwa tidak peduli berapa banyak lapisan yang ditambahkan ke batu, lubang kecil itu akan menembus semuanya. Tapi selama bertahun-tahun gunung itu ada, tidak ada orang lain yang memperhatikan lubang mikroskopis itu. Jika Hansen tidak menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat ke masa lalu, bahkan dengan dongsuan auranya, dia tidak akan memperhatikan lubang bahkan jika dia berhasil menemukannya. Tapi sekarang Hansen menemukannya, dia ingin tahu lebih banyak. Dia memikirkannya, dan kemudian dia berjalan menuju gunung lautan. Akhirnya, dia pindah. Aku ingin tahu apa yang akan ditinggalkan Hansen di Monumen Samudera. Hanya namanya saja, iya. Petik 2. Aku tidak berpikir dia hanya akan meninggalkan namanya. Untuk orang seperti dia, meninggalkan namanya akan dianggap malas. Mungkin dia akan meninggalkan puisi atau gambar. Sesuatu seperti itu akan lebih cocok dengan identitasnya. Petik 2. Ya, tapi puisi atau gambar seperti apa? Apakah kamu lupa bahwa Hansen menggunakan senjata? Aku pikir dia akan meninggalkan bekas pisau. Pikirkan tentang itu. Jika guru Hansen meninggalkan tanda pisau yang dalam dengan sensasi keterampilannya, maka kita dapat mempelajarinya, dan siswa kita mungkin menjadi lebih baik dalam keterampilan pisau. Bukankah itu hal yang menyenangkan? Petik 2. Kamu benar, tapi jika itu masalahnya, meninggalkan Swatmin mungkin lebih baik. Petik 2. Pousan Federkren, saudara perempuan Yun, dan Fesde Buddha menyaksikan Hansen diam-diam mendekati gunung lautan. Apa yang akan ditinggalkan Hansen? Yun Sui bertanya dengan suara pelan. Dia tahu tidak ada yang akan terjadi antara dia dan Hansen, tetapi melihat Hansen pergi, dia masih merasa sangat kesal. Hansen sepertinya tidak pernah mencari ketenaran. Dia mungkin hanya akan meninggalkan namanya atau tanda pisau sederhana di belakangnya, kata Pousan Federkren. Itu mungkin. Hansen pandai dalam segala hal, jadi mengapa dia selalu begitu pendiam dan kesepian? Kata Yun Susang sambil mengangguk. Saat semua orang membahas masalah ini, Hansen menggunakan awan merahnya untuk menuju ke puncak gunung. Tidak lama kemudian, dia mencapai puncaknya. Tindakan tersebut mengejutkan banyak tetua Sky Palace karena ketika Yisha pergi, dia telah melakukan hal yang persis sama. Bab 2164 Knife Speakers the Ocean. Dia tidak akan menyalin Knife Queen dan menghapus sebagian dari puncak untuk dirinya sendiri, bukan? Tanya wanita bertopeng hitam. Dia berdiri di samping pemimpin Sky Palace, kepalanya sedikit miring ke samping. Aku yakin mereka berdua akan melakukan hal yang sama, pemimpin Sky Palace menggerutu, berpikir itulah yang akan dilakukan Hansen. Wanita bertopeng itu tertawa dan berkata, Hansen kuat, tapi dia baru saja menjadi seorang markuise. Knife Queen adalah duke ketika dia pergi, jadi usahanya akan jauh lebih lemah. Dan bahkan Knife Queen hanya mampu memotong sebagian kecil dari puncaknya. Sekarang puncaknya setebal 7 atau 8 meter, bahkan jika Hansen menyerang dengan semua kekuatannya, dia hanya akan bisa menjatuhkan sepotong kecil batu itu. Jangan terlalu khawatir. Petik 2. Sky Palace memiliki banyak sumber daya ini. Bahkan jika aku memberinya sebanyak yang dia bisa, berapa banyak itu sebenarnya? Ini seperti semut yang sedang mengayun di pohon. Biarkan dia, pemimpin Sky Palace menegaskan dengan percaya diri. Pemimpin Sky Palace tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan Hansen mengambil apapun yang diinginkannya, karena sudah menjadi tradisi untuk siswa meninggalkan nama mereka di Gunung Samudera atau mengambil bongkahan batu samudera sebagai souvenir. Hansen bukanlah satu-satunya siswa yang berusaha melakukan hal seperti itu.
Dan Sky Palace tidak kekurangan batu samudera. Jika mereka tidak memiliki banyak sumber daya, mereka tidak akan menggunakannya sebagai monumen laut mereka. Dan kebanyakan siswa, bahkan elit terbaik, hanya bisa mengambil potongan kecil batu yang hancur dari ukiran mereka di dinding. Kisha adalah satu-satunya yang pernah berhasil memotong seluruh puncak. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Semua orang sekarang melihat Hansen, karena Hansen tetap berdiri di Red Cloud-nya sebelum puncak. Dia melihat ke bawah ke puncak gunung, tetapi dia tidak turun ke atasnya. Hansen menggunakan dongsuan aura miliknya, dan batu samudera menjadi struktur urutan di mata pikirannya. Dia menemukan lubang kecil itu. Itu di sini. Jantung Hansen melonjak. Dia mendarat di atas puncak dan mengeluarkan pisau gigi hantu miliknya. Hansen tersenyum. Karena mengambil sepotong kecil batu samudera tidak ada gunanya, mari kita lihat apakah serangga di dalamnya masih hidup. Hansen tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang makhluk yang telah membuat batu lautan, jadi dia menyerah pada ide untuk memotong batu lautan itu sendiri. Dia menarik pisau gigi hantu dan menyalurkan kekuatan ke ujungnya. Bauer masih duduk di atas bahu Hansen, dan dia mengamati pisaunya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia melihat batu samudera. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Tapi tidak ada orang lain yang mengerti apa yang ingin dilakukan Hansen saat dia menghunus pisaunya seperti itu. Apakah Guru Han akan mengukir beberapa kata di puncak gunung? Puncaknya bagus, ya, tapi tidak ada yang bisa melihatnya di sana. Petik 2. Pasti tidak bisa hanya berupa tulisan. Orang meninggalkan kata-kata di dinding, tetapi mereka tidak pernah melakukannya di permukaan datar di atas. Jika dia menulis namanya di sana, siapapun yang berani di atas akan menginjak namanya. Hansen sangat pintar, jadi aku yakin dia tidak akan sebodoh itu. Jika dia tidak akan menulis sesuatu, lalu apa gunanya naik ke sana? Semua orang bingung, tidak bisa menebak apa yang direncanakan Hansen. Bahkan wanita bertopeng di sebelah pemimpin Sky Palace mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Jika dia ingin memotong batu samudera, itu bukanlah posisi yang baik untuk melakukannya. Semua sudutnya salah untuk memotong. Petik 2. Pemimpin Sky Palace mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Hansen. Sesuatu sepertinya salah. Hansen hanya seorang markuise, jadi tidak mungkin dia bisa memotong sampai ke batu dari sudut itu. Yun Sui dan yang lainnya memandang Hansen dengan rasa ingin tahu. Mereka juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hansen mencengkeram Ghosted Knife-nya lebih erat dan lebih erat. Hansen telah belajar mengumpulkan kekuatan dari naga, dan dia telah mengasah kemampuannya membuat pisau sutra yang sangat kecil. Jadi, dia bersiap untuk memecat mereka. Dia mengarahkan pisau sutra untuk menembak jatuh ke dalam lubang yang sangat kecil itu. Jika serangga batu itu masih hidup, itu akan bereaksi jika pisau sutra bersentuhan dengannya. Tentu saja, Hansen tidak berencana membunuhnya. Dia hanya mencoba untuk merasakan di mana serangga batu itu berada. Jika sutra menyentuh serangga, itu pasti akan bergerak. Itu tidak akan dibunuh. Hansen yakin akan kendali atas sutra pisau itu. Tapi lautan meningkat tinggi 10.000 meter. Bahkan jika serangga batu sudah mati di tengah, jaraknya akan ribuan meter. Tidak sembarang markuise bisa mengirim pisau sutra sejauh itu. Hansen terampil dengan ledakan Moon dan Yin Yang. Jika tidak, mengirimkannya sejauh itu tidak mungkin. Tapi Hansen tidak terlalu percaya diri, jadi dia mengirimkan semua fokusnya ke dalam pekerjaannya. Dia melemparkan Ghosted Knife ke batu samudera untuk meninggalkan bekasnya. Itu akan menjadi ingatannya. Semua orang memperhatikan saat Hansen berdiri di atas puncak, kedua tangannya mencengkeram Ghosted Knife dengan erat. Pisau itu diarahkan ke bawah, dan pisau hitam dan ungu yang aneh bersinar di pedangnya. Rasanya seperti ada iblis yang mengaum dari pisaunya. Kekuatan Hansen mengamuk melalui dia. Dia menggunakan semua kekuatannya, menyalurkan semua yang dia miliki ke tangannya saat ujung pisaunya menabrak lubang kecil. Kaca. Kekuatan melonjak turun, dan Ghosted Knife meluncur ke batu, tenggelam ke gagangnya. Hansen berlutut di sana, dengan tangannya masih mencengkeram pegangannya. Dia mempertahankan posisinya dan tidak mundur. Dia diam. Semua orang kaget. Pisaunya tertinggal jauh di dalam batu. Seorang markuise yang normal tidak akan memiliki kesempatan untuk menusuk pisau ke batu itu. Bahkan mendapatkan pisau sedalam beberapa inci saja tidak mungkin. Pisau itu sangat kuat, tetapi mengingat reputasi Hansen, itu masih kurang dari yang diharapkan pengamat darinya. Para siswa Sky Palace mengira Hansen akan melakukan sesuatu yang mengesankan dengan pisau di tangannya. Mereka mengira dia akan menggambar atau menulis sesuatu, tetapi Hansen tidak bergerak. Namun, orang normal tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Serangan Hansen mengirim pisau sutra ke dalam lubang, dan mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam gunung sekarang. Ini adalah teknik yang unik, dan membuat sutra lebih kecil dari lubang itu adalah tugas yang sangat berat. Saat pisau sutra terus masuk ke dalam lubang, dia tahu dia tidak bisa mengambil risiko membiarkan mereka menyentuh batu. Jika itu terjadi, daya akan segera terhenti. Mengarahkan sutra dengan sempurna ke dalam tabung sempit ribuan meter adalah sesuatu yang sangat sedikit yang bisa dilakukan di seluruh alam semesta. Ditambah lagi, lubang itu terbentuk secara alami, bukan dipotong dengan laser. Itu tidak lurus sempurna. Jika sutra pisau menyentuh penjahat di dalam lubang, permainan akan berakhir. Tanpa kemampuan Hansen untuk merasakan berbagai hal dan kendali luar biasa pada sutra, dia tidak akan pernah bisa mengirimnya ke tempat yang dia inginkan. 2165 pisau memotong gunung laut.
Hansen terus mencengkeram gagang pisau saat dia berlutut, tidak bergerak. Dia membeku, mengendalikan sutra pisau membutuhkan setiap ons konsentrasinya. Jika dia tidak fokus pada pisau sutra, mereka akan menabrak gunung alih-alih melakukan perjalanan ribuan meter yang dia butuhkan. Penolakan Hansen untuk pindah membuat orang agak bingung. Pemimpin Sky Palace akhirnya sepertinya memperhatikan sesuatu, dan matanya sedikit melebar. Apa yang dilakukan anak itu? Banyak mahasiswa Sky Palace ingin mengetahui hal yang sama. Mereka dengan sungguh-sungguh mendiskusikan perilakunya di antara mereka sendiri. Ini pasti tidak bisa berakhir. Dia hanya meninggalkan satu tanda. Petik 2. Aku pikir ini akan menyenangkan, tapi dia hanya meninggalkan satu tanda. Makna mendalam apa yang dimilikinya? Mengapa dia tidak memilih untuk menggambar sesuatu saja? Petik 2. Ya, aku sudah lama menunggu ini. Petik 2. Semua siswa kecewa. Bagaimanapun, Gunung Samudra adalah cara bagi siswa yang pergi untuk memamerkan kekuatan mereka. Para siswa mengira mereka akan melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa, tetapi tampaknya itu akan berakhir setelah satu pukulan. Kaca. Saat siswa Sky Palace terus berbicara satu sama lain, suara keras terdengar dari gunung itu. Seolah-olah ada batu yang retak. Semua orang segera terdiam. Mereka melihat ke arah gunung lautan, di mana mereka melihat Hansen dalam posisi yang sama. Dia berlutut dan memegang gagang pisau, dan dia tampak tidak bergerak sama sekali. Gunung lautan tampaknya juga baik-baik saja, yang agak mengecewakan para siswa. Mereka awalnya percaya suara itu adalah suara pisau Hansen. Kaca. Suara lain datang, dan lagi-lagi terdengar seperti batu pecah. Kali ini, semua orang mendengar suara itu, dan mereka bisa tahu bahwa itu berasal dari titik Hansen menikamkan pisaunya. Semua orang melihat ke sana. Tetapi sebagian besar pengamat tidak memiliki penglihatan yang cukup baik. Hansen berada sangat jauh, jadi sulit bagi mereka untuk membedakannya. Tetapi pemimpin Sky Palace, wanita bertopeng, dan Yun Changkong melihat ada dua celah kecil di dekat tempat gunung dan gagang pedang itu sekarang terhubung. Retakan itu meluas dari titik di mana pisaunya telah didorong menembus batu. Itu setipis helai rambut, dan panjangnya tidak mungkin lebih dari 10 cm. Itu tidak terlalu mencolok, tetapi kehadirannya membuat wajah mereka menjadi pucat. Di kota Giok, Yu Sanxin tiba-tiba berdiri dari memberi makan anjingnya, Wang Tua. Dia berjalan ke menara kota, dan dari puncaknya, dia menatap ke arah puncak gunung samudra dengan aneh. Di Dream Island, Dream Beast sedang tidur. Tapi sekarang, dari semak-semak, dia membuka matanya yang melamun dan juga melihat ke puncak gunung samudra. Apa itu? Mengapa ada suara batu retak? Petik 2. Menurutku Hansen pasti telah memecahkan sedikit batu di sekitarnya. Itu sudah bisa diduga, mengingat ini adalah Hansen. Tentu saja dia bisa memecahkan batu samudra dengan tingkat kekuatannya. Petik 2. Kaca, kaca. Saat semua orang melanjutkan diskusi mereka, suara pecah kembali. Itu tumbuh semakin keras setiap kali didengar, dan frekuensi ledakan meningkat. Itu membuat semua orang berhenti bernapas. Mereka semua melihat ke arah puncak, sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Kaca, kaca. Suara pecah itu semakin keras dan keras. Beberapa siswa dengan penglihatan yang kuat sekarang bisa melihat retakan yang keluar dari pisaunya. Itu menyebar. Tidak heran, ini Guru Han. Dia memiliki kekuatan tit yang sangat kuat. Dia bahkan bisa memecahkan batu samudra. Petik 2. Ya, itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Aku tahu Hansen tidak akan hanya melakukan satu serangan sederhana. Dia akan meninggalkan celah yang terlihat di gunung. Petik 2. Ini adalah kekuatan ripping yang luar biasa. Pasti akan ada otak pisau yang tertinggal, dan kita bisa melihatnya saat Hansen selesai. Orang yang berlatih dengan pisau pasti beruntung. Petik 2. Kaca. Suara pecah semakin kuat, dan seolah-olah gunung itu berulang kali diguncang oleh guntur. Suara itu begitu keras hingga membuat telinga orang sakit, tapi itu lebih mengejutkan hati mereka daripada telinga mereka. Semua orang menatap puncak gunung lautan dengan takjub. Dari tempat Hansen memasukkan Ghosted Knife, retakan telah menyebar 10 meter di kedua sisi gunung, membaginya menjadi dua. Hal yang paling menakutkan adalah retakan itu sekarang memanjang sampai ke bawah gunung, semakin cepat. Bahkan Hansen meluncur ke bawah dengannya. Kaca. Dengan suara seperti meriam yang meledak, gunung raksasa itu terbelah menjadi dua. Retakan itu sangat merusak. Semua orang membeku dengan apa yang mereka lihat. Pemandangan Hansen tergantung di udara, masih memegangi Ghosted Knife, sangat memesona. Gunung raksasa itu terbelah menjadi dua di bawah pisaunya, sementara dia meluncur dengan mudah dengannya. Pemimpin Sky Palace, wanita bertopeng, dan semua tetua dibekukan. Mereka menatap kosong saat gunung samudra runtuh. Sial, apa mataku bekerja dengan benar? Hansen menebang gunung laut. Seorang siswa mengira matanya akan keluar dari rongganya. Bahkan sulit untuk berbicara. Aku pasti sedang tidur. Ini pasti mimpi. Ini tidak akan pernah terjadi pada gunung lautan. Petik 2. Aku pasti sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Tua, tampar aku. Bangunkan aku. POW. Aduh, kau benar-benar memukulku. Petik 2. Semua tetua maju, berlomba ke sisi gunung yang rusak. Mereka menggunakan kekuatan menakutkan mereka untuk mencengkeram gunung yang sekarang terjun bebas. Gunung samudra selalu melayang di udara karena sangat seimbang. Sekarang setelah dipotong menjadi dua, keseimbangan itu telah hilang. Jadi,
Itu tergelincir dan jatuh. Para tetua mengulurkan tangan dengan kekuatan mereka untuk merebut gunung, tetapi karena kualitas batu samudra, mereka tidak dapat menggenggamnya dengan baik. Gunung yang lumpuh terus berjatuhan dengan suara crescendo, dan hanya sedikit yang bisa dilakukan raja untuk menghentikannya. Tidak mungkin mereka bisa menahan setengahnya. Hansen tidak menyangka satu serangan akan memiliki efek dramatis seperti itu. Dia bersumpah dia hanya mengirim pisau sutra ke lubang kecil itu. Ketika mereka menemukan serangga itu, Hansen menyadari bahwa serangga itu masih hidup, jadi dia mundur. Dia tidak tahu ini akan terjadi. Ledakan. Kedua gunung samudra itu jatuh, dan saat mereka jatuh menembus awan, awan naik dan tumpah kemana-mana seperti tsunami. Badai awan menyapu banyak pulau terapung. Hewan-hewan bertebaran di mana-mana dalam ketakutan, sementara barang-barang berhamburan kemana-mana. Sky Palace telah dengan cepat didorong ke dalam kekacauan. Untungnya, awan itu tidak berbahaya. Mereka melemparkan benda-benda ringan, tetapi tidak melukai siapapun. Ini, curang, banyak siswa terbangun dari linglung, dan mereka semua menatap Hansen dengan bingung. Pemimpin Sky Palace benar-benar tampak geram. Start itu, keluarkan dia dari Sky Palace. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Petik 2. 2166 kembali ke bulan sempit, subscribe Penatua. Hansen duduk di kapal yang berangkat dari Sky Palace, menuju Narrow Moon. Dia tidak diizinkan untuk membawa setengah dari gunung samudra bersamanya, tetapi pemimpin Sky Palace mengizinkannya untuk menyimpan segumpal batu samudra. Hansen biasanya naik kapal penumpang umum, tapi pada hari ini, dia naik kapal kargo. Memuatnya dengan batu laut membutuhkan waktu beberapa saat, dan orang-orang Sky Palace yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap hadiah itu. Siswa biasanya membawa barang dan perlengkapan ketika mereka meninggalkan Sky Palace, tetapi mereka belum pernah melihat seorang siswa naik ke kapal kargo yang penuh dengan batu laut. Batunya tidak mendekati setengah dari gunung yang dipisahkan oleh Hansen, tapi itu lebih dari cukup untuk membangun pangkalan yang sama sekali baru. Karena itu, Hansen merasa cukup puas. Kisah Hansen menghancurkan gunung lautan dengan cepat menyebar ke setiap sudut Sky Palace. Pemimpin Sky Palace dan para tetua dengan cepat datang untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, dan mereka seharusnya mengetahui bahwa gunung lautan sudah retak. Hasil yang luar biasa bukan karena kekuatan mentah Hansen. Sebaliknya, Hansen telah memanfaatkan kesalahan yang ada. Meski begitu, kisah Hansen yang memisahkan keseluruhan gunung lautan adalah yang populer. Itu adalah topik yang sering dibahas, dan akan segera menjadi legenda. Bertahun-tahun kemudian, ketika siswa meninggalkan Sky Palace, mereka akan meninggalkan nama mereka atau tanda kehadiran mereka dengan mencoret-coret mereka di setengah gunung terapung. Mudah untuk membayangkan mereka menanyakan apa yang terjadi sehingga menjadi seperti itu. Orang-orang Sky Palace akan terdengar sangat bangga saat menjawab, memberitahu para pemula bagaimana seseorang pernah berhasil membelah gunung lautan menjadi dua. Hansen dan setengah dari gunung lautan itu menjadi sesuatu untuk buku sejarah Sky Palace. Hansen tahu gunung samudra sebelumnya tidak pernah retak. Itu terbelah karena serangga batu yang berada di dalamnya. Tetapi ketika Hansen memecahkan gunung lautan, situasinya terlalu berantakan baginya untuk melihatnya, dan sebagai hasilnya, dia tidak benar-benar melihat serangga batu dengan matanya sendiri. Dan meskipun dia mencoba menggunakan dongsuan aura untuk menemukan tempatnya, aura itu lenyap. Itu tidak bisa ditemukan. Aku ingin tahu level makhluk aneh apa itu. Mungkinkah itu didewakan? Saat Hansen memikirkan hal ini, Bao tiba-tiba memanggil labu kecilnya. Hansen berpikir itu aneh. Bao jarang memanggil labu secara sembarangan, dan dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba memanggilnya sekarang. Di tengah kebingungan Hansen, Bauer mengguncang labu. Dia menepuk pantatnya, dan ketika dia melakukannya, sesuatu jatuh dan mendarat di atas meja. Hansen melihatnya, dan ketika dia melakukannya, dia terkejut sekaligus bahagia. Serangga batu yang terlihat sangat mirip ulat sutera terlempar dari labu. Itu adalah salah satu yang tinggal di dalam gunung lautan. Tidak heran aku tidak bisa melihat serangga batu. Bauer telah mengambilnya. Hansen memperhatikan Bao dengan penasaran menyodok tubuh serangga batu. Serangga batu itu mengangkat tubuhnya, tetapi tidak memiliki anggota badan, dan jari Bauer membuatnya terus bergerak. Itu tidak bisa menahan dorongan jarinya. Itu tidak terduga. Serangga batu itu telah menghasilkan gunung batu, tetapi meskipun begitu, tampaknya tidak sekuat itu. Dari kelihatannya, itu bahkan tidak memiliki kekuatan seperti Baron. Planet Eclipse memiliki gunung berapi aktif. Mungkin aku bisa melempar benda ini ke dalamnya, dan melihat apakah itu bisa menghasilkan lebih banyak batu samudra, pikir Hansen dalam hati. Bauer masih bermain-main dengan kutu batu. Selagi dia melakukannya, Hansen pergi mencari informasi lebih lanjut tentang batu samudra dan serangga batu yang menghasilkannya. Tempat terbesar yang menyimpan batu samudra adalah Purgatory Roxy. Itu adalah ruang xenogenik aneh yang hampir seluruhnya terdiri dari lava. Terkadang pulau-pulau muncul di tengah-tengah lahar, dan pulau-pulau itu tersusun dari bebatuan samudra. Tapi Purgatory Roxy memiliki banyak xenogenik api yang harus dihadapi juga. Banyak dari xenogenik adalah kelas raja, dan beberapa bahkan didewakan. Pergi ke sana untuk mengejar batu samudra adalah pekerjaan yang berbahaya. Angka kematian bagi mereka yang pergi ke sana sangat tinggi. Orang-orang biasa hanya bisa menemukan potongan-potongan batu samudra yang sudah hancur sebelumnya. Hanya elit yang didewakan yang bisa mengembalikan seluruh gunung yang belum diperoleh, seperti yang dimiliki Sky Palace. Hansen bisa belajar banyak tentang batu laut,
Tapi yang mengejutkan, dia tidak bisa belajar apapun tentang serangga batu. Sepertinya tidak ada yang tahu bagaimana batu samudera diciptakan. Tidak ada yang pernah melihat serangga batu itu sebelumnya. Hansen melihat serangga batu samudera. Setelah bau mengganggunya untuk beberapa saat, dia berhenti bergerak dan berpura-pura mati. Ia menyadari bahwa semakin ia melawan, semakin bahagia Bauer. Setelah memutuskan untuk berhenti bergerak, minat bau pada makhluk itu dengan cepat menghilang. Hansen mengamati serangga batu itu dengan cermat. Tubuhnya seperti batu abu-abu, rasanya hangat saat disentuh, dan hanya itu. Kekuatan hidupnya tidak terlalu kuat, jadi Hansen tidak yakin bagaimana ia berhasil menghancurkan gunung lautan seperti itu. Hansen membiarkan Bao meletakkan kutu batu itu kembali ke labu. Dia akan bereksperimen lebih banyak dengannya begitu dia mengunjungi gunung berapi. Jika dia membawa makhluk itu ke lingkungan seperti itu, sesuatu mungkin terjadi. Kapal itu dijaga oleh sejumlah elit Sky Palace. Hansen dikirim kembali ke Narrow Moon dengan selamat, dengan kapal dikemas keinsang dengan batu samudera. Di planet primitif yang dipenuhi dengan banyak makhluk kejam, seorang pria berdiri memegang pisau. Semua makhluk yang melewatinya dibunuh. Tidak ada tulang yang tersisa setelah kematian mereka, karena pisau itu memakan semuanya. Pisau itu aneh. Itu terbuat dari tulang dan berbentuk seperti tulang belakang makhluk. Pisau itu bergerigi seperti gigi, dan panjangnya sekitar 2 meter. Tapi ketika pria itu mengayunkannya, itu membunuh semua makhluk kejam yang ditemuinya, dan semua daging binatang itu akan diserap ke dalam pisau tulang itu. Bilahnya tampak semakin berdarah saat makhluk itu mati. Pria yang mencengkeram pisau tulang itu tampak sedikit aneh juga. Kepalanya memiliki 3 wajah seperti Destroyed. Tapi dia hanya memiliki sepasang lengan, dan ketiga wajah itu terlihat sangat berbeda dari Destroyed. Destroyed rata-rata memiliki satu kepala burung di tengah, dengan wajah seorang pria dan wanita di kedua sisinya. Tapi ketiga wajah pria ini semuanya tampak seperti pria. Wajah tengah tanpa emosi, yang kiri tampak seperti hantu, dan yang kanan tampak tampan. Pria itu terus membunuh, ekspresinya tidak pernah terlihat bosan atau kesal. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya diambil oleh pisau tulangnya, tetapi emosinya tidak berubah sama sekali. Saat pria itu membunuh, wajahnya yang cantik menatap ke langit. Sebuah kapal menembus atmosfer dan mendarat di dekatnya. Sebuah robot meninggalkan kapal dan berjalan di depan pria itu. Bar, seseorang bersedia menawarimu sejumlah besar uang untuk membunuh murid Knife Queen. Maukah kamu menerima kontrak ini? Robot itu mengeluarkan suara elektronik. Kamu tahu aturannya. Pria bernama Bar terus membunuh saat dia berbicara. Dia memotong makhluk menjadi 2 dengan pisau tulangnya saat itu juga. Pisau kehidupan gigi terus mengunyah tubuh, dan akhirnya pisau itu menelannya. Pisau tulang terlihat lebih kuat setelah itu. Warna merahnya semakin gelap. Video ini seharusnya cukup. Aku meyakinkan kamu bahwa target ini sepadan dengan waktu kamu. Robot tersebut melanjutkan untuk menampilkan video Hansen. Bar menyaksikannya, dan dia tertarik dengan apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, matanya berkedip dan dia berkata, aku akan menerima tugas ini. 2167 Rebate Alpha. Hansen kembali ke Narrow Moon, di mana dia disibukkan selama beberapa hari berikutnya. Ketika semua itu beres, dia kembali ke planet Eclipse. Pangkalan itu seperti yang dia tinggalkan, dengan Zero, Hanlinger, malaikat kecil, dan Yisha yang menjaga tempat itu. Akibatnya, planet Eclipse juga baik-baik saja secara keseluruhan. Sementara Hansen telah pergi, Zero, Little Angel, dan Hanlinger mampu naik level ke Marquise. Itu sebagian besar karena melimpahnya sumber daya yang ditawarkan planet Eclipse. Ada banyak xenogenik di planet Eclipse, tetapi peringkat tertinggi hanya Duke. Dan tidak banyak dari mereka di sekitar. Akan sulit bagi mereka untuk menjadi Duke sendiri dengan sedikit xenogenik untuk diburu. Aku hanya memiliki planet Eclipse. Ini telah terbukti lebih dari cukup untuk pengembangan awal, tetapi jika aku ingin melangkah lebih jauh, planet ini tidak akan cukup. Hansen merasa gelisah, memikirkan keterbatasan yang ditimbulkan oleh sumber daya yang terbatas. Bukan hanya Hansen yang membutuhkan sumber daya. Semua orang juga melakukannya, dan jika tidak ada lagi sumber daya yang tersedia, dia tidak dapat membawa orang lain dari cagar alam. Tetapi sebagian besar planet di alam semesta Geno diambil oleh seseorang atau lainnya, dan hubungan antara faksi-faksi itu sangat kompleks. Ketika seseorang mengklaim suatu wilayah, mereka bisa menarik perhatian banyak faksi. Pergi ke sistem yang mandul juga tidak mudah. Siapapun yang tidak dikawal oleh elit yang kuat bisa diserang oleh makhluk menakutkan di tempat seperti itu. Bahkan jika dia berhasil mengklaim tempat di sana, itu bisa diambil dengan paksa jika dia tidak memiliki perlindungan dari faksi besar. Hansen berada dalam posisi yang canggung, saat ini. Dia tidak bisa mendapatkan sumber daya lagi, dan sumber daya yang tersedia baginya di planet Eclipse tidak cukup. Hansen merenungkan ini sebentar, tetapi dia gagal menemukan solusi yang layak. Hansen bersandar dari komputernya dan mengusap kepalanya. Melihat serangga batu laut bermain dengan Bauer, Hansen tiba-tiba teringat bahwa dia ingin bereksperimen dengannya. Dia membawa serangga batu dan Bauer ke gunung berapi terdekat. Kekuatan serangan serangga batu samudera itu praktis tidak ada. Menyimpannya tidak ada gunanya, jadi ketika Hansen memasuki zona vulkanik, dia meletakkan serangga di dekat lahar. Serangga batu melihat lava, dan ketika itu terjadi, matanya bersinar saat dia segera meluncur ke depan. Guyuran. Serangga batu itu jatuh ke lahar, dan tidak lama kemudian, itu tertutup lapisan lahar.
Setelah beberapa saat, lahar tersebut mendingin dan berubah menjadi batu. Ketika batu menjadi hitam, serangga batu berguling ke lahar lagi. Itu terus mengulangi ini sampai itu menjadi bola montok seukuran tangan. Namun, Hansen tidak ingin menonton lebih lama lagi. Dengan kecepatan itu, Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan serangga untuk menciptakan gunung lautan lainnya. Aku akan menunggu sampai membesar sebelum mengambil batu samudra. Hansen meninggalkan serangga batu di sana dan kembali ke pangkalan bersama Bauer. Ketika dia sampai di pangkalan, Hansen terkejut menemukan Yixia sedang duduk di alun-alun. Semua makhluk ada di sana menunggu di kedua sisi alun-alun seolah-olah seorang ratu sedang berkunjung. Ratuku, Hansen membungkuk. Pikirannya berpacu dengan kemungkinan penjelasan mengapa dia datang mengunjunginya di planet Eclipse. Yixia memandang Bauer, yang memegang tangan Hansen, dan berdiri. Berjalan-jalanlah denganku. Aku ingin melihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Hansen berpikir, aku sudah tidak ada di sini selama 2 tahun terakhir. Kamu tahu planet Eclipse lebih baik daripada aku, jadi kamu tidak perlu memeriksa apa yang telah aku lakukan dengan tempat itu. Petik 2. Hansen mungkin telah memikirkan hal-hal itu, tetapi dia tidak akan pernah berani mengucapkannya dengan keras. Dia menuntunnya dalam tur singkat ke pangkalan dan sekitarnya. Mereka mendekati danau cermin, dan ketika Hansen mendeskripsikan tempat itu padanya, Yixia tiba-tiba menyela. Hansen, pernahkah kamu mendengar cerita tentang Rebate Alpha? Aku hanya mendengar sedikit, jawab Hansen setelah berpikir sejenak. Dia tidak tertarik dengan Rabat, jadi dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi sejarah mereka. Namun selama berada di Narrow Moon, dia memang pernah mendengar beberapa cerita tentang Rebate Alpha. Bagaimanapun, Alpha adalah kebanggaan dan identitas ras apapun. Yixia terus berjalan, dan dia berkata, Rabat adalah ras yang lebih tinggi, tetapi dibandingkan dengan bentangan sejarah yang panjang, kami juga merupakan ras yang cukup baru. Kami tidak bisa bersaing dengan ras tinggi yang lebih tua. Sungguh keberuntungan yang luar biasa bahwa kami mendapatkan alfa seperti itu, yang mampu membawa kami ke tempat kami saat ini. Apakah kamu tidak tahu tentang sejarahnya? Petik 2. Aku dengar dia memiliki darah ras yang lebih kuno, jawab Hansen. Yixia tertawa, itu hanya cerita yang diceritakan ras lain. Seiring waktu, kami mulai mempercayainya sendiri. Setelah jeda, Yixia melanjutkan dengan berkata, alfa kami adalah seorang budak. Ras kita dulunya adalah masyarakat primitif, dan kita bahkan tidak bisa keluar dari satu planet pun. Kami tidak tahu apa-apa tentang bertarung atau berlatih seni Geno. Kemudian, ras yang lebih tinggi turun ke planet kita dan membawa kita pergi menjadi budak. Beberapa saat setelah itu, alfa kita mulai berkeliling galaksi, mengumpulkan keterampilan dan kekuatan. Setelah banyak cobaan dan kesulitan besar, kami dapat menyalakan lentera dan menjadi salah satu ras yang lebih tinggi yang membuat banyak orang iri. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Petik 2. Dia pasti sangat berbakat, dan dia mencapai semua itu melalui usahanya sendiri. Hansen berpikir sedikit menjilat sepatu bot di pihaknya akan sesuai di sini. Yixia tersenyum dan berkata, dulu, Rebate hanyalah ras lain. Dan alfa kita juga hanya makhluk biasa. Ketika dia mulai berlatih, dia hanya memiliki baju besi Geno. Dan kemudian, dia berhasil mengklaim buah xenogenik yang membuatnya naik dan menjadi baron. Bakat semacam ini sangat umum di alam semesta. Mungkin ada jutaan orang seperti ini di luar sana. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka alfa kamu pasti orang yang sangat sabar. Dia memiliki kecerdasan dan kesabaran lebih dari orang biasa, kata Hansen padanya. Yixia menggelengkan kepalanya. Dia mungkin pintar, tapi dia tidak suka penderitaan. Dia suka tidur, dan dia suka mandi lama. Dia menciptakan kekuatan tit karena dia malas. Dia suka menyelesaikan sesuatu dengan satu pukulan, tanpa perlu menyerang lagi. Petik 2. Hansen tidak tahu harus berkata apa, karena Rebate Alpha sekarang digambarkan sebagai wanita yang sangat normal. Tapi bagi wanita normal seperti itu yang telah lolos dari planet budak dan memimpin rasnya untuk menyalakan lentera. Itu luar biasa. Apa kau penasaran kenapa alfa kita mendapatkan bakat seperti itu dengan kepribadian itu? Bagaimana orang malas itu berhasil meningkatkan rasnya ke tingkat yang lebih tinggi dan membawa Rabat ke Aula Geno? Yixia tersenyum pada Hansen. Aku penasaran, jawab Hansen jujur. Ekspresi Yixia tampak bertentangan. Alpaki tidak sampai sejauh itu pada metode dan bakatnya saja. Dia bergantung pada Raja Ekstrim. Petik 2. Bab 2168 Penjaga Istana Dingin. Raja Ekstrim, salah satu dari 3 lentera teratas di Aula Geno. Raja Ekstrim itu, ketika Hansen mendengar nama itu, dia terkejut. Dia pikir Narrow Moon bergantung pada Sky Palace untuk perlindungan, tetapi mendengar dia mengatakan ini, sepertinya itu tidak terlalu mungkin. Yixia mengangguk dan berkata, itu adalah Raja Ekstrim yang pertama kali mendarat di planet Rebate dan menjadikan kami sebagai budak. Alfa kami dibesarkan oleh anggota terkenal Raja Ekstrim, dan begitulah cara dia mengumpulkan begitu banyak sumber daya dan mencapai apa yang dia lakukan. Petik 2. Wajah Hansen terus berubah. Sky Palace, Dragon, dan Destroyer berada di 10 besar. Demon dan Buddha berada di peringkat 100 teratas. Tapi ras yang benar-benar kuat adalah 3 teratas dari Aula Geno. 3 teratas lebih kuat dari ras lainnya. Bahkan Sky Palace, dengan sekuat tenaga, tidak bisa menantang mereka. Di alam semesta Geno, sebagian besar dari segalanya terbagi di antara 3 ras teratas itu.
Semua faksi adalah subfaksi dari ketiganya, dalam kapasitas tertentu. Extreme King adalah yang ketiga, tetapi saat ini, mereka adalah ras paling terkenal di seluruh alam semesta. Juara pertama cukup misterius. Mereka hampir tidak pernah terlihat, dan tidak ada yang tahu di mana mereka tinggal. Salah satunya adalah ras penyendiri yang tidak pernah bersekutu dengan orang lain dan menyendiri. Mereka tidak pernah mengizinkan orang luar masuk ke tengah-tengah mereka, dan mereka tidak pernah menerima anggota baru. Seseorang mungkin kadang-kadang diizinkan untuk bekerja dengan mereka, tetapi itu sangat jarang. Faksi besar seperti Sky Palace terhubung dengan ras pertama. Itu disebut sangat tinggi, tapi sangat tinggi juga sangat misterius. Sangat jarang melihat orang-orang mereka, dan sangat sedikit yang benar-benar dapat berinteraksi dengan mereka. Ada desas-desus tentang Buddha yang memiliki hubungan dengan yang sangat tinggi, tetapi sejauh ini, itu hanya mitos. Tidak ada yang tahu secara spesifik. Orang-orang seperti Dragon and the Destroyer lebih terhubung ke ras kedua. Mereka disebut Dewa Kuno. Hubungan Yixia dan Sky Palace sangat dekat. Hansen mengira Rabat itu milik Sky Palace, jadi aneh mengetahui bahwa mereka terhubung ke Extreme King. Yixia mengangguk dan berkata, saat ini, Rabat dianggap sebagai salah satu ras yang lebih tinggi. Kami memiliki banyak hal, tetapi kami masih membutuhkan dukungan yang dapat diberikan oleh ras seperti Extreme King. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Yixia melanjutkan dengan berkata, aku ingin memberitahumu ini karena aku ingin kamu tahu betapa pentingnya sumber daya. Terutama karena kamu mempraktikkan The Story of Goodness. Untuk seseorang seperti kamu, sumber daya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Terima kasih telah memberitahuku ini. Hansen membungkuk sedikit pada Yixia untuk menunjukkan rasa hormatnya. Dia tahu Yixia tidak akan sembarangan menceritakan semua ini padanya. Dia pasti punya rencana yang melibatkan perolehan sumber daya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Bukannya dia membutuhkan cerita pengantar tidur. Sebulan lagi, aku akan pergi ke Extreme King, kata Yixia dingin. Hansen kaget. Serius, kapan kamu akan kembali? Petik 2. Yixia tidak menjawab. Dia hanya melihat ke permukaan Mirror Lake yang berkilauan dan berkata, semua yang telah aku capai akan sia-sia jika aku tidak menjadi dewa. Jika aku tidak naik, tidak masalah jika aku kembali sama sekali. Aku akan berada di sana selama mungkin, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Selama jalan tetap terbuka untuk kamu, kamu dapat melanjutkan perjalanan. Petik 2. Setelah itu, Yixia berbalik dan pergi. Dia mengabaikan Hansen, dan setelah mengambil beberapa langkah, dia menghilang dari planet Eclipse. Hansen mengerutkan kening. Yixia sebenarnya tidak banyak memberitahunya, tapi Hansen mengerti maksudnya. Perjalanannya akan sangat berbahaya, dan selalu ada kemungkinan dia bisa mati selama dalam perjalanan. Itu adalah risiko yang akan diambil untuk kesempatan menjadi dewa. Kehadiran Yixia membuat Hansen merasa sangat aman selama berada di Narrow Moon. Saat dia ada, tidak ada yang berani menyentuh dia. Barang-barang miliknya, tetap bersamanya. Dan dia sering memiliki kesempatan untuk mengambil hal-hal orang lain. Tetapi sulit untuk menentukan bagaimana keadaannya dengan Yixia tidak ada. Jika Yixia mencapai terobosan yang dia butuhkan dengan Extreme King, itu akan luar biasa. Jika dia tidak bisa, dan berita menemukan Hansen, segalanya akan berubah menjadi lebih buruk dengan dia juga. Yixia datang ke planet Eclipse untuk memberitahunya semua ini karena ada pilihan yang harus dia buat. Dia harus melepaskannya, jika tidak, dia akan mati. Kamu harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang dia maksud. Apakah dia meninggalkanku dengan semua miliknya di Narrow Moon? Hansen tiba-tiba sangat gembira. Dengan reputasi Yixia, dia yakin akan memiliki banyak kekayaan di Narrow Moon. Jika dia bisa mengambil alih semua barangnya, naik level ke King tidak akan terlalu sulit. Tapi Hansen adalah murid Yixia. Menurut aturan Rebate, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih warisan dan kekayaannya. Dan sebagian besar sumber daya Yixia adalah milik Rabat. Jika dia mati, sumber daya itu akan diambil kembali oleh Rebate dan didistribusikan kembali. Tidak banyak barang di sana yang benar-benar menjadi miliknya. Dia mungkin menjadi ahli waris terbaik berikutnya yang dia miliki, tapi itu tidak masalah. Hansen bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan sumber daya pribadinya. Lagi pula, jika dia meninggal, Rabat tidak akan ingin warisannya jatuh ke tangan orang luar. Segalanya tidak pernah sesederhana itu, tentu saja. Dan sebelum Yixia pergi ke Extreme King, dia membuat rencana untuk Narrow Moon saat dia tidak ada. Tapi Hansen tidak diberi sumber dayanya, jadi dia tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi pada mereka. Namun, bukan berarti Yixia tidak meninggalkan apa-apa. Apa yang diberikan Yixia padanya sebenarnya membuat Hansen agak bingung. Cold Palace Guardian, Hansen bergumam, menatap tablet giok putih di tangannya, dan dia tampak bingung. Tablet batu giok putih itu seukuran tangan manusia, dan sepertinya dibuat dari es. Kata-kata Cold Palace Guardian tertulis di atasnya dengan huruf merah. Hansen tahu itu pasti semacam kartu identitas. Yixia juga meninggalkannya catatan yang menjelaskan item tersebut, itu adalah sesuatu yang dia perlukan untuk mengakses suatu tempat bernama Cold Palace. Cold Palace, apakah itu tempat untuk para mainan bekas? Hansen mempertimbangkan kemungkinan itu, sementara pikirannya memunculkan gambaran tentang pria berpakaian minim dengan wajah penuh riasan. Dia memikirkan mereka duduk di sekitar rumah, menyeka air mata mereka. Hansen mulai merasa tidak nyaman. Pasti itu tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar Yixia bermain dengan laki-laki sebelumnya. Aku harus pergi dan melihat-lihat Cold Palace sendiri.
Hansen menggelengkan kepalanya, mencoba melepaskan adegan aneh yang baru saja dia bayangkan. Cold Palace ada di planet Yisha, jadi Hansen mengemasi barang-barangnya dan pergi ke planet Blade. Hansen ingin membawa Bauer, tetapi catatan Yisha menyatakan bahwa hanya orang yang memegang tablet yang diizinkan mengakses. Makhluk lain manapun akan terbunuh saat dilihat. Itu membuat Hansen sangat penasaran dengan apa sebenarnya Cold Palace itu. Mengapa Yisha ingin dia menjadi penjaga Istana Dingin? Bab 2169 Istana Dingin. Knife Queen mengizinkan Hansen menjadi penjaga Istana Dingin. Itu jelas akan membantunya mendapatkan keuntungan yang dia inginkan. Suara dingin Night River King memenuhi kantor di bulan purnama. Knife Queen adalah penjaga Istana Dingin. Dia telah dipanggil ke Extreme King. Diharapkan hanya muridnya yang menggantikan tempatnya. Black Moon King merespon dengan datar. Hanya yang terbaik dari Rabat yang diberi mantel penjaga Cold Palace. Jika Knife Queen tidak lagi dapat melakukannya, raja lain harus dipilih untuk menggantikannya. Seorang Marquise seperti Hansen seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Night River King memandang bos mereka, Moonwheel King. Moonwheel King, apakah menurutmu kita harus memilih raja untuk menggantikan Hansen di Cold Palace? Moonwheel King dengan tenang berkata, saat ini, Knife masih bertanggung jawab atas perwaliannya. Akan menjadi bentuk yang buruk untuk mengesampingkan keputusannya sekarang. Petik 2. Kenapa tidak? Penjaga haruslah seorang raja. Hansen hanyalah seorang Marquise. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Untuk melindungi masa depan seluruh ras kita, tidak ada seorang pun dari peringkat rendah yang harus mengambil tanggung jawab itu, kata Night River King. Itu masuk akal, kata Shadow King. Flower King tidak mengatakan apapun. Dia telah surut dalam pikirannya, dan di sanalah dia tinggal. Black Moon King tertawa dingin. Night River, kamu terlalu terburu-buru. Hansen untuk sementara menggantikan Knife Queen. Jika kamu memaksakan perubahan sekarang, dan dia kembali, bagaimana kamu akan menjelaskan peralihannya? Petik 2. Aku Night River, aku tidak takut pada siapapun. Aku hanya fokus pada yang terbaik untuk Rabat. Bahkan jika Knife ada di sini sekarang, aku akan meneriakkan hal yang sama. Night River King membual. Betulkah? Lalu mengapa kamu tidak keberatan saat Knife pertama kali memberikan saran itu? Black Moon King menyeringai. Kamu benar-benar berpikir Knife tidak akan pernah kembali dari sistem yang kacau itu. Itukah sebabnya kamu berbicara begitu berani sekarang? Jangan lupa bahwa ada kemungkinan dia tidak akan dibunuh. Jika dia kembali, dia akan menjadi dewa. Dan jika dia kembali menjadi dewa dan melihat bahwa kamu telah menganiaya muridnya lagi, kamu tahu apa yang akan memacu kepribadiannya yang berapi-api itu untuk melakukannya. Kamu akan baik-baik saja dan benar-benar dikutuk. Petik 2. Aku hanya peduli pada urusan sendiri, bukan orang yang terlibat. Black Moon King, jangan bicara padaku dengan begitu merendahkan. Night River King terus berdebat, tetapi dia terdengar jauh lebih lemah sekarang. Jika Hansen adalah pengganti Knife, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah membiarkannya mencoba. Jika dia melakukan pekerjaan yang buruk, maka salah satu dari kamu dapat bertukar dengannya. Bagaimana menurut kamu? Moonwheel King memandang Flower King dan yang lainnya. Flower King tersenyum dan berkata, aku tidak punya pendapat. Jika Hansen gagal sebagai wali, aku tidak akan membiarkan itu menjadi salahku. Petik 2. Bagus, kata Shadow King. Black Moon King juga tidak punya pendapat. Night River King tampak suram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. 2 hari setelah Yisha pergi, Hansen tiba di planet Blade. Snowbird Duke bertanggung jawab atas tempat itu dengan Yisha tidak ada, dan dia telah diperintahkan untuk melayaninya. Ketika Hansen melihat Snowbird Duke, dia terkejut. Snowbird Duke tampak hampir persis seperti Icebird Duke, hingga ekspresinya yang dingin. Icebird Duke masih dikurung di Purgatory Heaven tempat Hansen meninggalkannya. Dia menahannya di sana untuk mencegah identitasnya bocor dan untuk menghentikan rahasia seputar Purgatory Heaven agar tidak keluar. Jadi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya di penjara. Melihat Snowbird Duke berdiri di hadapannya sekarang sangatlah aneh. Snowbird Duke sangat sensitif terhadap emosi seperti itu, dan dia segera menyadari ketidaksesuaian Hansen. Tapi dia salah paham apa yang membuatnya tidak nyaman. Berhentilah bertanya-tanya. Icebird Duke adalah adik perempuanku. Petik 2. Aku mengerti. Itulah mengapa kalian berdua terlihat sangat mirip. Hansen kemudian bertanya, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Sebelum Knife Queen menerima kamu sebagai siswa, aku dikirim untuk bekerja. Aku kembali beberapa saat yang lalu, jadi tentu saja kita belum pernah bertemu. Snowbird Duke tampaknya tidak terlalu tertarik untuk berbicara dengan Hansen. Dia hanya berdiri dan berkata, ikuti aku. Ratu menyuruhku untuk mengantarmu ke Cold Palace. Petik 2. Hansen, memperhatikan kekasarannya, tidak menanggapi. Dia hanya mengikuti Snowbird Duke ke pintu belakang Cold Palace. Cold Palace tidak ada di istana. Hansen bertanya. Tidak, Snowbird Duke menjawab tanpa emosi. Pertanyaannya retoris. Hansen menghela nafas dan terus mengikuti Snowbird Duke sampai mereka mencapai gunung di belakang istana. Hansen bertanya-tanya di mana Cold Palace berada ketika Snowbird Duke berhenti di dekat lereng gunung. Kesanalah kamu harus pergi. Aku tidak punya izin, jadi bimbingan aku harus berhenti di sini. Snowbird Duke menunjuk gunung ke air terjun. Di sampingnya ada rumah batu kecil. Tampaknya dibangun dari bebatuan, dan ternyata sangat pendek, mungkin setinggi 2 meter pada titik tertingginya.
Melihat pintu batu, sepertinya Hansen harus membungkuk 2 kali hanya untuk menghindari kepalanya terbentur. Rumah batu tua itu membuat Hansen bingung. Apakah itu Cold Palace? Hansen berpikir bahwa gubuk kecil ini pasti bukan istana yang seharusnya dia jaga, tapi ada tanda di atas kusen pintu bertuliskan Cold Palace. Ratu berkata kau harus datang ke sini pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan untuk menjaga pintu masuk Cold Palace. Kamu harus melindunginya selama 24 jam penuh. Selain saat-saat itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Tapi jangan terlambat saat kamu diharapkan berjaga di sini. Setelah itu, Snowbird Duke berbalik dan pergi. Hansen tidak punya pilihan selain mendaki ke air terjun sendirian. Air terjunnya cantik, dan sangat lebar. Rasanya seolah-olah seluruh galaksi turun dari angkasa jauh di atas. Suara air yang bergelombang sangat keras, tapi meskipun begitu, itu membawa keharuman indah dari rumput yang dipotong. Namun, ketika dia mendekati rumah batu, Hansen memperhatikan penurunan suhu. Itu tidak mempengaruhinya, tapi sepertinya cocok untuk gelar Cold Palace. Itu sangat kontras dengan kelembaban dan panas dari planet Blade lainnya. Hansen melihat ke rumah batu itu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang terlalu aneh tentangnya. Selain suhu yang lebih rendah, itu tampak seperti rumah yang cukup biasa. Itu tampak tua dan jarang dikunjungi, tetapi selain itu biasa-biasa saja. Mengapa rumah batu seperti ini dibangun di sini bahkan tanpa pagar di sekelilingnya? Apa isinya yang sebenarnya layak dilindungi? Hansen bertanya-tanya. Tapi hari ini bukanlah hari pertama atau hari ke-15, jadi tidak ada gunanya dia berada di sana. Dia melihat kembali bagaimana dia datang untuk menghafalnya, lalu berbalik untuk pergi. Tapi saat Hansen hendak berjalan kembali menuruni gunung, hatinya melonjak. Tubuhnya menegang saat dia melihat ke bawah jalan setapak. Seseorang datang dari jalan itu, dan sementara dia tampak berkelok-kelok, kekuatan yang dia bawa seperti tsunami. Setiap langkah yang diambilnya terasa menakutkan. Rasanya seperti tanah bergemuruh di bawahnya. 2170 kamu lulus, subscribe Penatua. Hansen menyipitkan matanya. Kehadiran menakutkan itu membawa kekuatan yang cukup luar biasa untuk mengurai batu yang paling kokoh. Itu berguling-guling di wilayah itu seperti gelombang. Pria itu mendekat, dan dia menakutkan. Hansen merasa seolah langit itu sendiri telah berubah warna. Kehadiran pria itu memukulnya berulang kali, seperti gelombang pasang yang tak henti-hentinya. Kamu siapa? Hansen berdiri dan menyipitkan mata, mengintip ke bentuk yang mendekat. Angin menarik bajunya ke belakang, membuat pakaiannya bergetar karena embusan angin. Tapi Hansen berdiri teguh. Dia mempertahankan posisinya seolah kekuatan itu tidak ada sama sekali. Orang itu terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan setiap langkah yang diambil bentuknya, itu terdengar seperti batu-batu pecah di bawah kaki. Dong! Langkah kaki yang sangat ringan kemudian terjadi, bergema melalui telinga Hansen. Tapi itu memiliki dampak ledakan di dalam kepala Hansen. Itu membuat Hansen menyipitkan matanya lebih keras. Dong! 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 Bayangan itu mendekat, semakin dekat. Langkah kaki itu seperti rangkaian ledakan, meledak di dalam kepala Hansen, satu demi satu. Dan seiring dengan semua itu, kehadiran orang itu menjadi semakin menakutkan di setiap langkahnya. Hansen melihat tubuh itu, dan dia menyadari bahwa mereka berdua memiliki ketinggian yang sama. Tapi di mata Hansen, orang itu tampak lebih hebat darinya. Dia mendapat perasaan bahwa orang lain adalah dewa yang menjulang di atasnya, membuatnya merasa kecil dan tidak penting jika dibandingkan. Hansen tahu ini pasti ilusi. Tapi meski begitu, jika orang ini bisa menggunakan kekuatan mereka sedemikian rupa, kecil kemungkinannya orang biasa bisa melawannya. Sejak kapan elit seperti ini ada dalam ras rabat? Hansen bingung dengan kehadiran ini. Tubuh dan keberadaannya menakutkan, untuk sedikitnya. Tapi kekuatan hidupnya jelas bukan kelas raja. Itu adalah Duke, paling banyak. Tetap saja, Hansen tidak bisa memikirkan orang lain di seluruh Narrow Moon yang membawa aura seperti itu, terutama sebagai Duke. Orang itu terus mendekat, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan Hansen dengan ketakutan. Upaya itu gagal. Hansen tidak bergerak. Orang itu akhirnya berhenti berjalan pada jarak 10 langkah dari Hansen. Dia berdiri di tempatnya dan hanya menatapnya. Sekarang Hansen tahu bahwa orang itu sebenarnya seorang wanita. Dia dibalut baju besi hitam dan juga helm. Wajahnya akan terlihat, jika bukan karena masker yang dia kenakan. Ciri-ciri wajahnya tertutup, kecuali mata emas indah yang bersinar dari topengnya. Tapi terbukti betapa bugar wanita itu berdasarkan lekuk tubuh yang ditunjukkan oleh baju besi itu. Dia setinggi Hansen, dan kerinduannya sangat menarik. Tapi tatapan Hansen tidak tertuju pada matanya atau kakinya. Dia benar-benar melihat tangan kirinya. Tangan kanannya ditutupi oleh sarung tangan hitam, yang hanya menunjukkan panjang jarinya. Tangan kirinya, bagaimanapun, telanjang. Kulit tangannya putih bersih, jari-jarinya ramping, dan kukunya yang halus seperti batu permata kristal. Tapi Hansen tidak hanya mengagumi kecantikannya. Dia melihat ke sana karena kekuatan yang berputar di telapak tangannya. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dia gambarkan secara akurat. Tanpa cahaya dewa yang mengejutkan atau api yang menakutkan, tangan itu tiba-tiba tertutup menjadi kepalan tangan yang elegan dan melesat ke arah Hansen. Mata Hansen terkunci pada tinju yang menuju ke arahnya. Dan saat tinjunya pergi ke Hansen, dia bergetar. Tapi dia tidak gemetar ketakutan, kedutannya adalah dia mengaktifkan semua kekuatan di dalam dirinya.
Tubuh Hansen menggigil, dan semua kekuatannya melonjak, siap untuk dilepaskan. Tekanan yang dia rasakan dari pukulan masuk itu mendorong Hansen untuk mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa. Berdiri di depan wanita lapis baja hitam itu, dia merasakan bahaya yang sangat besar. Hansen tidak berniat mengelak. Saat pukulan itu diayunkan, rasanya seolah-olah seluruh kantong ruang itu terisi olehnya. Tinju itu ada di mana-mana, dan sepertinya tidak ada tempat baginya untuk lari, bahkan jika dia ingin melakukannya. Secara alami, Hansen sebenarnya tidak berencana untuk bersembunyi. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, mengisinya dengan kekuatan yang terkumpul dari tubuhnya yang bergetar, lalu mengirimkan pukulan balasan pada wanita itu. Api yang membawa tinju itu sangat jahat. Mereka diwarnai dengan kekuatan tit menakutkan, dan mereka datang tepat di tangan wanita itu. Tinju datang melawan satu sama lain, dan kekuatan di dalam tinju Hansen hancur. Tinju giok bertabrakan dengan Hansen memiliki kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Hansen merasakan kekuatan tak terhentikan datang dari tinju giok itu. Itu seperti supernova, dan kekuatan yang dilepaskan membuat Hansen pergi. Hansen menggunakan kakinya untuk membelah parit melalui batu dan tanah, mencoba menstabilkan dirinya sendiri. Tapi kekuatan yang membuatnya terbang terlalu besar. Dia merobek tanah selama beberapa ratus meter sebelum menabrak dinding batu yang meledak akibat benturan. Dan sementara tembok itu mungkin telah dihancurkan, Hansen masih berdiri. Tangan kanannya terluka, dan tulangnya retak. "Kamu siapa?" Hansen bertanya pada wanita itu lagi. Tinju wanita itu sangat aneh. Rasanya seperti sesuatu yang sama sekali tidak bisa dihancurkan. Bahkan seseorang yang sekuat Hansen tidak bisa menahan kekuatan yang dilepaskannya. Dan setelah Hansen menerima pukulan itu, dia tahu dengan pasti bahwa wanita berbaju hitam yang menakutkan itu sebenarnya adalah seorang markuise seperti dirinya. Itu mengejutkan Hansen lebih dari apapun. Dengan kekuatan yang dia pegang, ada kemungkinan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Lone Bambu. Kekuatan meninju yang menakutkan itu adalah buktinya. Hansen berpikir dia mungkin harus membalas dengan Break Six Kiss. Itu bisa menjadi satu-satunya cara untuk melawan tinjunya secara efektif. "Kamu bisa menahan pukulan terakhir Extreme King milikku. Tak heran kamu dianggap sebagus Lone Bambu. Kamu telah lulus." Mata emas wanita itu menatap Hansen. Suaranya sedingin es, tapi juga sangat menggoda. "Aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan para ksatria. Kamu adalah dari Extreme King." Hansen memandang wanita itu saat dia berbicara. "Ya," jawab wanita itu. "Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membuatku kesulitan?" Hansen bertanya. Wanita itu menjawab dengan suara lirih, "Aku di sini untuk mengirimkan dokumen perekrutan untuk Kisha. Aku akan pergi, tetapi aku mendengar bahwa kamu berada di sekitar. Jadi, aku datang untuk melihat individu yang dikatakan sekuat Lone Bambu sendiri. Kamu pasti telah lulus, dan karenanya, aku menyampaikan undangan untuk bergabung dengan para ksatria." Petik 2. "Maaf, tapi aku tidak berencana untuk meninggalkan Naromon." Hansen sangat waspada saat dia berbicara. Dia siap menghadapi kemungkinan bahwa wanita itu akan menyerang lagi. Tapi wanita itu tidak berencana melakukannya. Ketika Hansen menolak, dia berbalik dan pergi. Hansen memperhatikan tubuh bugarnya saat dia berjalan pergi, rambut pirangnya yang panjang beriak di belakangnya. Tapi pemandangan itu diwarnai dengan kesedihan, seolah memberitahu Hansen bahwa dia tidak tahu apa yang baru saja dia lewatkan. "Sungguh wanita yang sombong," pikir Hansen dalam hati. Terima kasih sudah subscribe Penatua.